Syurutul wudu'i utawi pira-pira syarate wudu iku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabi ya nabi'al ulumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd, faya ikhwanan fid din, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, segenap jamaah salat subuh beserta jamaah pengajian jamaah DKM Masjid Al-Fajar yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Abi Dzar telah meriwayatkan bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermunajat kepada Allah tiap malam, meminta pertolongan kepada Allah, minta ampunan kepada Allah, dikhususkan untuk umatnya, supaya umatnya dijauhkan dari pancabahya, diampuni seluruh dosa-dosanya. Sampai-sampai beliau di waktu munajat, di waktu sholat qiyamul lail, di dalam ruku dan sujudnya beliau membaca satu ayat yang diulang-ulang. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Sayang terhadap umatnya, termasuk di dalamnya kita. Seandainya engkau ya Allah menyiksa umatku, fa innahum ibaduk, itu hambamu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tetapi apabila engkau mengampuni seluruh dosa-dosanya umatku, engkaulah yang mempunyai maha
maha dan maha agung, maha perkasa dan maha bijaksana. Seandainya pantas mah disiksa, itu apa hambamu, kata baginda Rasulullah. Sayang terhadap umatnya, sampai-sampai beliau bermunajat kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah supaya seluruh dosa-dosa umatnya diampuni oleh Allah. Kalau pantas ya silahkan, kata bahasa kita mah, silahkan siksa kalau pantas mah, itu kan hambamu. Saking tidak rela Rasulullah umpamanya umatnya disiksa oleh Allah, begitu pohara umatnya kalau tidak ingat kepada baginda Rasulullah, kalau tidak bersolawat dan tidak mengikuti syariatnya. Kata pangarsa guru, min goblogil kulub, dari sebagian goblok-gobloknya hati. Rasulullah terus munajat meminta ampunan, tetapi umatnya tidak ingat kepada baginda Rasulullah. Oleh karena itu harus selalu bersolawat kepada baginda Rasulullah. Salah satu bukti bahwa kita cinta kepada baginda Rasulullah dengan ucapan minimal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Juga tarupa rahmat ma'assalam, semoga selamanya tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in. Mudah-mudahan kita ada di dalamnya ila yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Materi yang akan kita bahas tentang syaratnya wudu. Baca dulu redaksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi, amin ya rabbal alamin. Faslun utawi iki ikulah pasal sewiji. Ada hadi-hadi, jangan diledek nih Pak, bahasa Jawanya Pak. Jawanya Jawa, bukan tok itu, Jawa reang di kalau di pesantren. Syurutul wudu'i utawi piro-piro syarate wudu iku asyaratun 10. Al-Islamu sawiji Islam, wat tamyizu lan kaping done tamyiz, wan naqa'u lan kaping telune suci anil haidi maring haid, wan nifasi lan nifas, wa amalan kaping limane saking perkara yang na'u kang nyegah iku emma wusulal ma'i maring tekane banyu ilal basyarati maring kulit, wa alla yakuna lan kaping nanama yen ta ora ono alal udwi maring anggahota wudu apa ma perkara yugoyiru kang barobahaken iku emma alma'a maring banyu, wal ilmu lan kaping pitune weruh bi fardiyatihi kalawan fardunya wudu, wa alla ya'taqida lan kaping walunya yen ta ora nekadaken si wong di situ si mutawaddi, orang yang wudu, fardon ing fardu min furudihi saking piro-piro fardune wudu, sunatan sunat,
Wal ma'ut tahuru lan kaping sangane banyu kang suci dan nyuciaken. Wa dukhulul waqti lan kaping 10 manjing waktu. Wal muwalatu lan nuli lidaimil hadasi maring kang langgeng hadas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pasal menjelaskan tentang syarat-syaratnya wudu. Definisi syarat menurut syara ma wajaba wastamarro ay wastaqarro, perkara yang wajib serta tetapnya harus ada. Kenapa disebut syarat-syarat? Karena redaksina lafaz syarat surut itu adalah jamak, menunjukkan bahwa syaratnya wudu itu banyak, maka memakai kalimat syurutul wudu'i yang mufradnya dari kalimat syartun, jamak taksir. Mata goyaro an bina'i mufradihi, jamak taksir itu yang berubah dari kedudukan mufradnya, kedudukan tunggalnya syartun dijamakan jadi surutun, berubah dari sya jadi su. Syarat-syarat wudu, nama syarat itu tadi perkara yang wajib serta wajibnya tetap mau tidak mau harus ada. Kemudian wudu, tadi syaratnya, sekarang wudu. Wudu itu adalah perkara yang mensahkan dan membolehkan seseorang sholat. Maka di dalam niat bisa, niat wudu itu adalah listibahatis sholati. Kenapa disebut syarat-syarat wudu? Karena syaratnya wudu itu ada 10, karena dimasukin yang 10 itu termasuk syarat, maka apabila salah satu yang 10 tidak ada di waktu kita berwudu, mengakibatkan tidak sahnya wudu. Saya ulangi, karena disebut syarat-syaratnya wudu, karena syaratnya wudu itu banyak itu jamak lebih daripada 2. Nah, syarat wudu yang 10 itu apabila salah satunya tidak ada, maka mengakibatkan tidak sahnya berwudu. Perhatikan di kalimat, setiap kalimat di harokatnya. Apabila kita membacanya salah harokat, mengakibatkan berubah juga maknanya. Idza taghayyara lafdhuhu taghayyar ma'nahu. Apabila berubah redaksinya, mengakibatkan berubah juga artinya. Wudu dibaca karena tidak berharokat, karena kitabnya kitab gundul, tidak berharokat itu. Kitab kuning tidak berharokat, dibaca wadu. Tidak biddomi, tidak dengan domah, tapi bil fathi, bil surutul wadu'i, berubah artinya. Kalau surutul wudu'i syarat-syaratnya wudu, kalau wadu syarat-syaratnya tempat untuk air untuk dipakai wudu. Wadu namanya, bak atau ember untuk naruh air, di mana air tersebut akan digunakan untuk berwudu. Tempat airnya itu disebut wadu. Hati-hati, apalagi Al-Quran sama berubah harokat, jangankan makhraj, harokat saja makhrajnya benar tapi
harokatnya salah, berubah juga artinya. Wadu dan wudu beda. Ingat, wudu adalah untuk mensahkan sholat, membolehkan sholat, sedangkan wadu tempat air untuk berwudu. Nah, itu wadu namanya. Syarat wudu itu ada 10. Yang pertama Islam. Berarti apabila non muslim melaksanakan wudu walaupun sesuai dengan cara-caranya atau kaifiyah berwudu, itu adalah tidak sah wudunya. Rukun wudunya yang 6, membasuh muka, membasuh 2 tangan sampai siku, bahkan rata, bahkan sempurna membasuh tangannya, membasuh kepala, sebagian daripada kepala atau seluruhnya, membasuh 2 kaki ya, dengan sempurna, caranya juga benar, bahkan lebih hebat daripada seorang muslim. Apabila dilakukan oleh non muslim tidak sah wudunya. Tidak sah wudunya. Kenapa? Sebab wudu termasuk toharoh, dan toharoh itu termasuk salah satu ibadah badan. Sedangkan ibadah, yang namanya ibadah, ditaklif dan ditujukan untuk seorang muslim. Maka apabila dilakukan oleh seorang non muslim, walaupun benar cara-caranya atau kaifiyahnya, maka tidak sah wudunya. Seorang non muslim mengambil Al-Quran, katanya, dan dia tahu bahwa mengambil Al-Quran itu harus berwudu, harus punya wudu, dia wudu dulu, tetap tidak sah wudunya. Kenapa? Sebab wudu termasuk ibadah zahir badan. Sedangkan ibadah diwajibkannya kepada orang-orang, ditaklif oleh Allah, beribadah itu hanya untuk orang muslim. Ibadah yang dikerjakan oleh anggota badan kita yang nampak zahir itu. Karena ibadah itu terbagi 2, ibadah yang nampak, ibadah yang tidak nampak, tidak kelihatan, yaitu yang dilakukan oleh hati kita. Nah, baik ibadah zahir maupun ibadah batin itu diwajibkannya kepada orang-orang muslim. Maka perhatikan, tidak sedikit non muslim yang hafal Al-Quran, tidak sedikit non muslim yang memahami tentang pendidikan agama Islam, bahkan lebih hebat daripada muslim pengertiannya, tetapi karena tidak iman, tidak didasari dengan iman, tidak jadi apa-apa baginya. Tidak jadi apa-apa, tidak jadi amal solih di hadirat Allah. Tetapi kalau seorang muslim melaksanakan salah satu ibadah zahir atau ibadah batin, baik yang wajib maupun yang sunnahnya, sedikit apapun atau sekecil apapun jadi ibadah, kalau diniatkan lillahi ta'ala. Pantas Allah berfirman dalam hadis qudsinya, tadi ada kalimat lillahi ta'ala, sekecil apapun, sedikit apapun yang kita ucapkan, yang kita lakukan jadi ibadah kalau lillahi ta'ala. Allah berfirman dalam hadis qudsinya yang tidak tertera dalam Al-Quran, an-nasu kulluhum halka, seluruh manusia itu ada dalam celaka kehancuran, baik laki-laki maupun perempuan,
pejabat atau masyarakat, yang kaya atau yang miskin, semuanya kulluhum halka. Celaka manusia itu. Illal alimun, kecuali orang-orang yang berilmu. Apakah dijamin dengan ilmu bahagia dunia dan akhirat? Belum tentu. Bahkan ada salah satu hamba Allah yang mempunyai ilmu yang ulum, ilmu yang tinggi dibanding yang lainnya. Jangankan yang sudah diajarkan, yang belum diajarkan juga dia sudah memahami. Yaitu di zaman Nabi Musa alaihi salam, yaitu yang namanya Haman, si Haman. Diabadikan dalam Al-Quran. Bahagia hidupnya? Tidak, malah masuk neraka karena sombong dengan ilmunya. Awas, hati-hati. Apabila kita memiliki ilmu yang lain tidak dimilikinya oleh orang lain, kita bisa. Jangan sombong dengan ilmu. Celaka orang yang berilmu, celaka. Wal amiluna kulluhum halka, orang yang berilmu juga celaka, sama apalagi yang tidak. Itu mafhum mukhalafahnya. Orang yang berilmu juga hancur, celaka, apalagi yang tidak. Wal alimuna kulluhum halka, orang yang berilmu juga, walaupun dalam ayat yang lain Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Celaka sama. Yang mana? Orang yang berilmu yang celaka, yang tidak diamalkan ilmunya. Jadi walaupun sedikit kita minta kepada Allah supaya ilmu itu barokah dan bermanfaat, baik untuk dirinya atau yang lain. Pantas baginda Rasulullah mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Tuh, sebaik-baiknya manusia itu yang paling memberi manfaat terhadap sesama, baik ucapan atau perilaku atau harta atau ilmu. Illal amilun. Tuh, orang yang memiliki ilmu itu hancur, celaka, kecuali orang yang mengamalkan terhadap ilmunya. Pantas Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Al-A'raf bahwa surga itu disediakan bagi orang-orang yang berkarya, bagi orang-orang yang beramal. Uristumuha bima kuntum ta'malun. Kami wariskan surga itu bagi orang-orang yang beramal. Apakah dijamin orang yang rajin sholat, orang yang rajin sodakoh, orang yang rajin qiyamul lail, orang yang rajin berpuasa dijamin bahagia? Wal amiluna kulluhum halka. Sama orang yang berkarya juga, orang yang beramal juga celaka. Apalagi sombong dengan amalnya. Yang bagaimana yang tidak celaka? Orang yang beramal. Wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisun, kecuali beramalnya itu adalah ikhlas. Apa yang dikatakan dengan ikhlas? Ikhlas itu adalah apabila kita beribadah dengan ucapan, dengan perilaku kita bukan karena apa-apa, tetapi hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kuncinya. Maka di kalimat thayyibah ujungnya la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Tidak ada lagi tujuan, hanya untuk mencari keridhaan Allah. Kalau sudah ada dalam ridhonya Allah, dimanapun diposisikan, tidak mempunyai rasa beban, tidak mempunyai rasa sakit, tidak. Bahkan sekalipun masuk neraka tidak merasakan panasnya. Apakah ada yang ridho Allah masuk neraka? Banyak. Siapa namanya? Malaikat Jabaniyah contohnya.
Benar. Malaikat Jabaniyah seumur-umur ada di dalam neraka tidak merasa panas dia. Kenapa? Allah ridho terhadap malaikat Jabaniyah karena ditugaskan oleh Allah. Nah, gitu contohnya. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar tidak merasa panas. Kenapa? Ada dalam ridhonya Allah. Itu pinta kepada Allah, keridhaan Allah, itu aja. Lillahi ta'ala. Jadi wudhu itu adalah termasuk bab toharoh. Toharoh itu termasuk kewajiban zahir yang nampak. Apabila wudhu termasuk ibadah zahir yaitu toharoh, lantas dilakukan oleh seorang non muslim, maka tidak sah karena termasuk ibadah zahir. Satu. Dua, wa tamyizu. Syarat wudhu itu adalah harus tamyiz minimal. Apa itu tamyiz? Dari mayyaza yumayyizu tamyizan. Tamyiz itu adalah anak yang belum mencapai baligh, belum baligh tetapi sudah tamyiz. Kalau baligh mata tetapi belum ditaklif oleh Allah untuk beribadah, tidak diwajibkan sholat, tidak diwajibkan umpamanya kalau tidak meninggalkan sholat atau tolabul ilmi tidak disiksa oleh Allah. Kenapa? Belum ditaklif, kan belum baligh. Yang namanya baligh itu adalah sempurna, laki-laki dan perempuan sempurna umur 15 tahun kalau ditinjau dari segi usia. Kalau dari luar yang usia, laki-laki atau perempuan usia 9 tahun sudah keluar sperma untuk laki-laki. Untuk perempuan sudah keluar darah haid. Walaupun belum 15 tahun, minimal 9 tahun sudah keluar darah haid, sudah keluar darah dari depan, itu adalah baligh, sudah tak mukallaf. Nah, sudah mukallaf. Sudah baligh. Ini mah sebelum baligh, tamyiz. Apa itu tamyiz? Bisa membedakan, tamyiz itu mayyaza, tamyiz bisa memisahkan mana benar, mana salah. Maka anak yang belum tamyiz, yang dianjurkan harus ke masjid itu sudah tamyiz. Kalau kita waktu sholat malah ngobrol, oh itu perilaku yang salah, malah mengganggu orang lain. Nah, anak itu yang harus dibawa ke masjid itu, mestinya tidak mengganggu yang lain. Ini malah lari-larian atau ngobrol di waktu sholat. Belum tamyiz berarti anak itu. Bagaimana cara diamankan? Dihapit oleh orang tua, jangan dibiarkan begitu saja. Dengan anak-anak semua, wah rame malah. Seperti kemarin lah, Haji Bang bagus idenya. Dipisahkan anak-anak itu, aman, tidak mengganggu orang yang zikir. Jadi tamyiz itu adalah anak yang bisa memisahkan atau membedakan mana benar dan mana salah. Warna tidak buta, ini warna apa? Bisa anak itu menyebutkan. Kalau belum bisa membedakan, berarti belum tamyiz, buta warna. Nah, apabila wudhu dilakukan oleh anak yang belum tamyiz, tidak sah wudhunya. Maka dari suatu ketika di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah menyuruh kepada seluruh para sahabat, silahkan kalian mengumpulkan kayu bakar, kata baginda Rasulullah. Silahkan mengumpulkan kayu bakar. Kemudian apabila sudah datang waktunya sholat, silahkan laksanakan sholat di sana. Kemudian cari orang yang paling banyak hafal Al-Qur'annya. Dalam hadis singkat cerita, sudah masuk waktunya sholat. Yang diberi amanat oleh baginda Rasulullah, siapa namanya?
Ada anak, dia mencari orang yang hafal Al-Quran yang lebih banyak hafalannya. Kesana kemari itu anak. Ternyata tidak menemukan. Sedangkan yang harus memimpin adalah orang yang hafalannya banyak. Tidak ada lagi yang banyak hafalannya dan hafal Al-Quran kecuali dia, si anak itu. Akhirnya karena kata baginda Rasulullah, orang yang paling banyak hafalan Al-Qurannya itulah yang menjadi imam. Tidak lagi kecuali anak itu. Nah, cuma anak itu sudah tamyiz, usia 7 tahun kalau nggak salah dalam keterangannya itu. Artinya anak kecil bisa menjadi imam apabila hafalannya banyak dan benar membaca Al-Qurannya. Nah, untuk apa kayu bakar disuruh oleh baginda Rasulullah? Barang siapa, kalau diamalkan itu hadis, barang siapa yang tidak sholat di masjid, bakarlah rumahnya, kata baginda Rasulullah. Nah, artinya itu hadis menunjukkan bahwa sah kalau anak sudah tamyiz, kemudian dia benar fasih membaca Al-Qur'an dibanding orang yang tua, dia lebih bagus, lebih baik anak yang belum balik atau tamyiz. Bisa, artinya boleh anak jadi imam kalau benar dan banyak hafalannya. Jadi kalau wudhu dilakukan atau dilaksanakan oleh anak yang belum tamyiz, walaupun dia sudah memahaminya, cara-cara berwudhunya, maka tidak sah. Tidak sah. Kenapa? Karena pekerjaan wudhu itu termasuk sifatnya ibadah. Dia tidak main-main. Anak aja kan yang wudhu main kan sebatas gitu saja, anak yang belum balik. 2. Yang ketiga dan keempat, wan naqau anil haidi wan nifasi. Nah, ini untuk perempuan. Wudhu itu dilakukan bagi perempuan yang suci dari haid dan nifas. Jadi apabila perempuan lagi haid datang bulan kemudian dia berwudhu, tidak sah. Jangankan tidak sah, bahkan ada yang mengharamkan. Kenapa? Ibadah. Sedangkan pribadinya najis, ada najis kotor, ada yang maniun, ada yang menghalangi. Maniun, ada yang menghalangi. Tidak boleh dia dilakukannya. Kenapa? Ada larangan. Jadi perempuan yang lagi haid atau yang lagi nifas jangan coba-coba wudhu, tidak boleh. Tidak boleh. Haram hukumnya. Karena tidak termasuk orang yang diperintahkan untuk berwudhu. Tak pantas dalam usul fikih, wal ibadatu matalan tutlab fasadun wa haramun. Ibadah yang tanpa perintah syara Allah dan Rasulnya, syara itu yang mempunyai syara cuma 2, Allah dan Rasulnya. Syara itu syari'nya siapa? Tuh masru', ada syari', ada masru'. Nah, ibadah yang tanpa perintah syara Allah dan Rasulnya, fasadun, ibadah itu ada rusak, wa haramun, dan haram. Hati-hati, kalau tanpa perintah Allah dan Rasul mah haram, gak usah. Gak usah. Termasuk perempuan yang lagi haid dan nifas tidak diperintahkan, bahkan tidak boleh dilakukannya apabila dia lagi haid atau nifas. Kasih tahu istri kita, takutnya tidak tahu istri kita. Kalau keilmuan pasti laki-laki lebih tinggi daripada perempuan kebanyakannya, tetapi masa waro, hafik, perempuan kalah laki-laki dibanding perempuan. Jadi ada kelebihan, ada kekurangannya, gitu. Saling menutupi lah. Kalau tidak tahu, kasih tahu oleh suaminya. Nah, suaminya tidak tahu, kasih tahu oleh istrinya. Itu fungsinya berumah tangga. Jadi intinya tidak sah, harus suci berarti, karena termasuk syarat.
wanaqau anil haid, wanita harus bersih suci dari haid dan nifas. Berarti wanita yang lagi haid dan wanita yang lagi nifas tidak sah karena tidak suci dirinya. Itu. Sedangkan wudu salah satunya syaratnya harus suci. Yang kelima, wa amma yamna'u wusulal ma'i ilal basharati, bebas dari perkara di mana air itu kena ke anggota wudu, baik ke muka maupun ke tangan atau ke kaki. Air itu tidak terhalang oleh benda apapun, langsung terhadap kulit kita. Nah, kalau kulit kita terhalang dengan sesuatu, orang banyak yang bertato. Maaf dan maaf. Kalau mungkin saja kita zaman jahiliyah, walaupun di luar anggota wudu, awas hati-hati. Ini mah di belakang umpamanya. Tidak, bukan termasuk anggota wudu kan, Bung. Termasuk pundak atau pundak kita atau perut kita kan bukan anggota wudu. Bikin tato di sini. Air tidak tembus ke situ. Kita punya junub umpamanya. Punya hadas besar, tidak sah hadas besarnya tuh. Hati-hati tato, kecuali kalau yang tidak tembus, tidak permanen, itu iseng itunya akan ada tato-tatoan dengan anak-anak mainan. Nah itu mah bisa dihapus, tidak masalah. Apalagi air bisa tembus. Apa saja diantaranya cat, kita lagi ngacat tuh umpamanya ada cat, nempel di anggota wudhu kita. Kalau tebal mah tidak nembus itu air. Nah, wa amma yamna'u wusul ma'ilal basharati. Nah, kalau ada benda yang nempel di anggota wudu kita, yang 6, muka, tangan 2, udah 3 tuh, kepala ditambah 2, kaki kelima dan keenamnya yaitu 2 kaki, ada salah satu benda yang menghalangi datangnya air, tidak sah wudunya. Tidak sah wudunya. Perhatikan, maka bersihin dulu, itu takut ada yang menghalangi. Apa tukang bangunan atau kita juga daripada nyuruh punya kita bisa ngecat umpamanya. Hati-hati. Syarat itu. Yang keenam, wa ala yakuna alal udwi ma yughayyirul ma'a. Tidak boleh ada di anggota badan itu dengan datangnya cair terhadap anggota wudhu itu, air itu bisa berubah dengan barang tersebut. Contoh ada minyak zaitun atau minyak-minyak yang lainnya yang dipakai, terutama perempuan. Laki-laki mah jarang sampai ke wah pakai ini pakai itu umpamanya. Maaf ibu-ibu, maaf. Hati-hati. Apabila air kena ke anggota wudhu kita, air jadi berubah dengan adanya barang yang ada di muka kita. Berubah air itu, keaslian air itu tidak sah wudunya. Bagaimana dengan kalau mengakibatkan berubah air, keasliannya air tidak sah wudunya. Hati-hati, jangan terlalu tebal. Nah, bagaimana caranya? Nah, jangan langsung berniat, basuh dulu, Bu, basuh walaupun mahal, basuh dulu. Atau kalau kuat mah tidak batal sebelumnya itu adalah harus punya wudhu dulu baru memakai make up. Mangga tebal juga kalau pantas mah gitu. Jadi maksudnya dandan itu memakai make up supaya pantas kan Allah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu adalah indah, Allah mencintai, suka terhadap orang-orang yang indah. Nah itu yang memakai hadis itu mangga. Dan suami juga merasa itu, tidak merasa malu apabila membawa istri ke undangan itu. Jadi ada istilah dengan saya ingat di waktu MTQ nih dulu, Kang Mul kalau punya istri jangan terlalu cantik. Kenapa? Karena jadi zaman laki-laki satu banyak cetak yang cantik mah gitu. Yang minimal harus bagaimana? Minimal ya tidak memalukan, dibawa kemana-mana, dibawa ke undangan tidak memalukan. Nah itu minimal seperti itu kan. Bapak yang dirahmati oleh Allah SWT, intinya awas untuk ibu-ibu termasuk laki-laki. Apabila ada benda di anggota wudhu kita, kemudian benda tersebut atau barang tersebut
mengakibatkan berubahnya air, tidak sah wudunya. Bagaimana? Hilangkan dulu, berarti bersihkan dulu. Takutnya coba kan kalau banyak bedak atau itu, air kan jadi berubah. Langsung berniat di situ, tidak sah. Oh, jadi bersihin dulu. Bersihin dulu. Nah, yang ketujuh, wal ilmu bi fardiyatiha, tahu terhadap kewajiban wudu. Fardu wudu harus tahu. Yang 6 tadi, tahu terhadap fardunya wudu. Apa dalam surah Al-Maidah itu, idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, itu Pak wudu harus tahu. Seseorang mutawadi, seorang yang berwudu harus tahu fardunya wudu yang tadi. Idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, muka, 2 tangan sampai siku, kepala, dan 2 kaki. Nah, itu harus tahu. Itu yang harus dilaksanakan, termasuk fardu itu termasuk wajib. Wala ya'taqida fardhon min furudi sunatan, dan yang 6 itu, fardu wudu yang 6 itu jangan diyakini bahwa fardu wudu yang 6 itu salah satunya dihukumi sunat. Tidak sah. Tidak boleh. Kalau dianggap sunat, membasuh muka atau membasuh tangan atau mengusap kepala atau membasuh 2 kaki, salah satunya dianggap bahwa itu bukan kewajiban wudu, dianggap sunat, maka mengakibatkan tidak sahnya berwudu. 8. Yang ke-9-nya wal ma'ut tahuru. Salah satu syarat wudhu itu adalah airnya harus suci dan mensucikan. Karena air itu ada yang suci, mensucikan, suci, tidak mensucikan. Mana air yang suci, tidak mensucikan? Air teh, air susu, air kelapa. Air kelapa itu walaupun seger, nikmat diminumnya, enak diminumnya, dipakai wudhu, tidak ada dipakai wudhu atau ini karena bab wudhu apa sama, dan menghilangkan najis juga sama, tidak sah. Atau suci, mensucikan asalnya, tetapi mustakmal, sudah dipakai dan airnya itu sedikit. Kemudian hati-hati kalau memakai air sedikit. Air sedikit bisa mensucikan, bisa dipakai wudhu, tapi syaratnya bagaimana, caranya bagaimana. Hati-hati. Kalau memakai bak atau ember, kemudian kan sedikit pakai gayung, hati-hati. Yang tidak boleh itu adalah airnya, si tangan dimasukin ke bak, ke ember, karena sedikit jadi mustakmal, cuma 1 kali, cuma 1 anggota wudhu yang sahnya itu, yang lain tidak sah. Kenapa? Sudah dipakai. Nah, bagaimana air sedikit bisa untuk dipakai berwudu? Ambil gayung, cuma hati-hati. Air yang sudah dipakai jangan netes ke tempat tersebut. Netes ya, kena kayak itu. Jadi mustakmal, tidak sah. Nah, tidak mensucikan. Nah, salah satu syarat wudu itu adalah airnya harus suci dan mensucikan. Terakhir, wadukhulul waqti wal muwalatu lidaimil hadas. Salah satu syarat wudhu itu yang ke-10 adalah harus manjing waktu, harus masuk waktunya sholat maksudnya. Loh, bagaimana kita tadi sholat jam 11, wudhu itu jam 11, apakah sah? Nah, ingat-ingat kesananya, lidaimil hadasi, bagi orang yang langgeng hadas. Artinya langgeng hadas itu bagi laki-laki atau perempuan tidak bisa menahan, selalu keluar air kencing umpamanya, tidak bisa ditahan, itu penyakit itu. Atau perempuan darah istihadah, awas, darah istihadah itu ibu-ibu harus memahami
paling sedikit galibnya haid berapa hari dan paling banyak berapa hari. Ambil paling banyak, jangan yang sedikit dan atau galib. Yang paling banyak waktunya haid itu adalah, awas ibu-ibu atau anaknya yang perempuan, perhatikan oleh ibu-ibu, terutama ibu yang apik gitunya. Tapi kalau tidak ilmunya repot juga, yaitu 15 hari. 15 hari 15 malam. Nah, di luar 15 hari 15 malam, kemudian masih pas ke 16-nya masih keluar darah. Nah, itu bukan darah haid, bukan, tetapi darah penyakit yang disebut dengan istihadah. Kalau istihadah wajib sholat, Bu, awas. Nah, caranya bagaimana? Bagi orang yang disebutnya daimil hadas, perempuan yang lagi istihadah bukan darah haid, atau laki-laki keluar baik umpamanya air kencingnya tidak bisa ditahan karena penyakit, termasuk daimul hadas. Syaratnya itu adalah di waktu wudhunya itu begitu masuk waktu sholat buru-buru wudhu, setelah wudhu wal muwalatu, setelah wudhu itu harus terus melaksanakan sholat. Jangan setelah wudhu malah main dulu, baca Quran dulu, gak usah, langsung sholat. Bagaimana kalau keluar di waktu sholat darahnya? Bagi perempuan yang darah istihadah di luar nifas dan di luar haid, darahnya darah istihadah, darah penyakit, bagaimana kalau keluar? Atau untuk laki-laki di waktu tadi sudah tidak ada, dibersihin, kemudian wudhu, kemudian sholat, keluar lagi air kencingnya, sah sholatnya? Sah sholatnya. Bagi perempuan yang istihadah, darah istihadah, atau laki-laki yang punya penyakit keluar terus kotorannya, terutama kencing, air kencing, kemudian di waktu sholatnya keluar, sah, tidak usah turun lagi, tidak usah dibatalkan, langsung aja sholat. Bagaimana takut netes ke bawah pakai pampers? Banyak sekarang ada itunya untuk siapapun, ringan agama itu. Jadi bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutnya istri atau perempuan yang istihadah atau laki-laki yang selalu keluar kotoran, terutama air kencing umpamanya, dia termasuk kelompok daimul hadas. Nah, syaratnya wudhunya itu harus masuk waktu sholat, kemudian setelah wudhu wal muwalatu, terus melaksanakan sholat, jangan ditunda dulu. Berbeda dengan orang sehat, walaupun seharian kalau tidak batal mah bisa. Umpamanya setelah sholat isya atau setelah maghrib masuk sholat isya, sebelum, walaupun lama 1 jam umpamanya menunggu, kalau tidak batal mah bisa dilaksanakan. Atau sebelumnya menunggu umpamanya sholat zuhur jam 11 kita wudhu, kemudian masuk ke masjid. Wudhu itu untuk melaksanakan sholat zuhur, walaupun belum masuk waktunya sholat sah. Bapak, itulah syarat wudhu ya, harus perhatikan. Nanti perkara yang membatalkan wudhu itu apa saja. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tidak ada pertanyaan ya? Udah ya, insya Allah memahami. Dan harus benar-benar dipraktekin, ajarkan terhadap istri yang belum tahu dan terhadap anak kita, kewajiban kita ya. Kita akhiri pengajian ini dengan sama-sama baca doa. Rabbil fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina, tawassalna bi ta'alumin, tawassalna bi ta'limin, antarzuqana al-wasi'ah wa antarzuqal amanah. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la